Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fadila, NIM 18042168. Saya akan menjelaskan materi tentang hubungan antar aktor kebijakan dalam perumusan kebijakan publik tertentu baik level daerah maupun nasional. Membuat atau merumuskan suatu kebijakan, apalagi kebijakan itu berupa peraturan atau peraturan daerah, bukanlah suatu proses yang sederhana. Hal ini disebabkan karena terdapat banyak faktor atau kekuatan yang berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan tersebut. Suatu kebijakan atau peraturan dibuat bukan untuk kepentingan politik, misalnya guna mempertahankan status quo pembuat keputusan, tetapi justru untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggota masyarakat secara keseluruhan. Raymond Bohr merumuskan pembuatan kebijakan negara sebagai proses transformasi atau pengubahan input-input politik menjadi output politik. William Dunn meringkas tahapan akan pembuatan kebijakan menjadi yang pertama adalah penyusunan agenda. Tahap ini merupakan sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realita dalam kebijakan publik. Dalam proses inilah untuk memaknai apa yang disebut masalah publik dan prioritas agenda publik dipertaruhkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka itu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik lebih dari isu publik. Dalam penyusunan agenda isu publik akan diangkat suatu agenda pemerintah penting untuk ditentukan. Isu-isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan. Isu-isu kebijakan biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Tahapan yang kedua, formulasi kebijakan masalah yang sudah masuk agenda kebijakan kemudian dibahas para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif. Pilihan kebijakan yang ada sama halnya perjuangan suatu masalah untuk masuk agenda kebijakan. Dalam tahap perumusan kebijakan, masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Tahap ketiga yaitu adopsi atau legitimasi kebijakan, tujuannya untuk otoritas pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, maka warga negara mengikuti arahan pemerintah. Di samping itu, warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintahan yang terpilih secara sah sebetulnya mendukung aspirasi rakyat pada umumnya. Meskipun pada kenyataannya tidak bisa memuaskan seluruh rakyat secara individual, hal ini dikarenakan dukungan rezim penguasa harus melalui proses-proses politik yang tidak sederhana, sehingga dalam penetapan tahapan suatu kebijakan, pemerintah harus mendapatkan suatu legitimasi tersebut dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu, dan melalui proses itu orang belajar untuk mendukung pemerintah. Tahap terakhir yaitu merupakan penilaian atau evaluasi kebijakan secara umum. Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan, mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan juga dalam proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa berlangsung pada tahap perumusan masalah program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun dampak kebijakan. Adapun aktor-aktor kebijakan dalam sektor pemerintahan, itu yang pertama adalah lembaga legislatif, eksekutif, yang ketiga instansi administratif, dan yang terakhir lembaga peradilan. Sedangkan aktor-aktor kebijakan publik dan pemerintah adalah yang pertama kelompok kepentingan, yang kedua partai politik, dan yang ketiga warga negara. Di Indonesia sendiri, aktor-aktor kebijakan memiliki peran dan wewenangnya masing-masing. Yang pertama adalah MPR. Peran dan wewenang MPR adalah yang pertama menetapkan Undang-Undang Dasar, selanjutnya menetapkan TAP MPR, selanjutnya Presiden. Peran dan wewenang membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, selanjutnya menetapkan peraturan pemerintah mengganti undang-undang. Aktor selanjutnya DPR, peran dan wewenangnya adalah membentuk undang-undang bersama Presiden. Aktor selanjutnya yaitu pemerintah, peran dan wewenangnya adalah menetapkan peraturan-peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Aktor selanjutnya adalah Menteri, peran dan wewenangnya adalah menetapkan peran menteri atau keputusan menteri sebagai peraturan pelaksana. Selanjutnya adalah lembaga pemerintah non-departemen. Peran dan wewenangnya ialah menetapkan peraturan-peraturan yang bersifat teknis, yaitu peraturan dan pelaksanaan dari perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya. Aktor selanjutnya Direktorat Jenderal. Peran dan wewenangnya menetapkan dan mengeluarkan peraturan pelaksana yang bersifat teknis di bidangnya masing-masing. Selanjutnya, badan-badan negara lainnya. Peran dan wewenangnya ialah mengeluarkan, menetapkan peraturan pelaksana yang berisi perincian ketentuan perundangan yang mengatur di bidang tugas dan fungsinya masing-masing.
Selanjutnya, pemerintah provinsi peran dan wewenangnya menetapkan peraturan daerah provinsi atau perda provinsi dengan persetujuan DPR. DPRD provinsi selanjutnya adalah DPRD provinsi. Peran dan wewenangnya ialah menetapkan peraturan daerah provinsi bersama-sama dengan pemerintah daerah provinsi. Selanjutnya adalah pemerintah kabupaten atau kota. Peran dan wewenangnya menetapkan peraturan daerah kabupaten kota dengan persetujuan dan DPRD di kabupaten atau kota. Selanjutnya, DPRD kabupaten atau kota, peran dan wewenangnya ialah menetapkan peraturan daerah kabupaten atau kota bersama-sama pemerintah daerah kabupaten atau kota. Aktor selanjutnya, kepala desa atau wali negari. Peran dan wewenangnya ialah menetapkan peraturan dan keputusan desa dengan persetujuan badan perwakilan desa. Aktor selanjutnya, BPD. Peran dan wewenangnya ialah menetapkan peraturan atau keputusan desa bersama-sama dengan kepala desa. Hubungan antar aktor kebijakan dalam perumusan kebijakan publik tertentu baik pada level daerah maupun nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana telah diatur peraturan tentang sentralisasi setiap kebijakan yang berhubungan dengan keuangan, peraturan daerah, pendapatan asli daerah, serta retribusi daerah. Itu diatur oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki hak dan tanggung jawab dalam memajukan daerah masing-masing. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam perumusan kebijakan publik dibedakan menjadi kebijakan maknai dan kebijakan daerah, yang mana formulasi kebijakan nasional dilakukan oleh pemerintah pusat dan formulasi kebijakan daerah diatur oleh pemerintah daerah. Itulah pemaparan materi tentang hubungan aktor kebijakan dalam perumusan kebijakan publik tertentu baik pada level daerah maupun pada level nasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.